Halo sahabat Goeser, kami sekarang sedang berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan hari ini kami akan berkunjung bersepeda ke hutan mangrove di Pantai Indah Kapuk 2. Seperti apa keseruan perjalanan ini? Terus pantau perjalanan kami. Akhirnya kita sudah tiba di hutan mangrove Pantai Indah Kapuk 2 setelah menempuh perjalanan dari Kalibata kurang lebih sekitar 27 km. Dan kali ini perjalanannya berbeda karena harus menyelusuri belantara hutan beton kota metropolitan Jakarta yang sebentar lagi fungsi ibu kotanya akan dialihkan. Kita akan masuk ke hutan mangrove seluas 99 hektar kurang lebihnya. Ikuti terus, jangan sampai terlewatkan. Kita sudah memasuki kawasan hutan mangrove di pesisir kota Jakarta yang memiliki luas sekitar 100 hektar. Dan ini merupakan upaya Pemda DKI untuk wilayah konservasi agar Jakarta sebagian pantainya tidak tergerus oleh abrasi Laut Jawa. Ikuti terus bagaimana keseruan perjalanan di hutan mangrove ini. Kita sedang menyelusuri wilayah hutan mangrove di atas perairan pesisir Teluk Jakarta. Uniknya, nah ini di sebelah kiri saya, Anda bisa melihat semacam cottage di atas rawa yang sangat unik arsitekturnya, yang memang disediakan untuk para pengunjung yang ingin menikmati suasana malam di Pantai Indah Kapuk ini. Saat ini kita memilih wisata hutan mangrove sebagai destinasi goes karena hutan mangrove memiliki beberapa fungsi. Satu di antaranya adalah sebagai benteng alamiah pesisir kota Jakarta dari gempuran abrasi Laut Jawa.
karena di beberapa tempat seperti bisa kita saksikan, wilayah pantai Jakarta sudah tenggelam oleh abrasi Laut Jawa tersebut. Fungsi yang kedua dari keberadaan hutan mangrove adalah sebagai media penyerap polutan karbon dioksida, terutama di wilayah perkotaan, Jakarta khususnya, yang tiap hari kemacetan lalu lintas menghasilkan sekian ton karbon dioksida ke angkasa. Dan hutan inilah yang berada di sekitar saya yang akan mampu menyerapnya dan menghasilkan oksigen, sehingga secara langsung atau tidak langsung berdampak pada pengurangan laju pemanasan global yang mengkhawatirkan masyarakat dunia. Itu. Kami sekarang sedang berada di Menara Pantau. Lokasinya kurang lebih berada di tengah-tengah hutan mangrove. Di posisi ketinggian sekitar 15 meter ini kita bisa melihat hampir seluruh kawasan mangrove dengan segala habitatnya. Dan kita masuk lagi ke fungsi hutan mangrove yang ketiga, yaitu sebagai tempat konservasi untuk beragam spesies tumbuhan dan hewan. Yang dominan tentu saja adalah spesies bakau, tumbuhannya, dan faunanya ada ikan tentu saja, udang, biawak, buaya, pesisir, dan sebagainya. Dan fungsi keempat adalah sebagai tempat wisata edukatif, sebagai alternatif pariwisata selain wisata mall yang pada umumnya mendominasi wilayah perkotaan yang cenderung konsumtif. Disinilah anak-anak, remaja, dan orang tua bisa memahami bagaimana karakteristik hutan mangrove dan fungsinya bagi lingkungan Jakarta pada khususnya. Cuaca di hutan mangrove sudah mulai mendung, nampaknya akan hujan, dan kita tiba pada manfaat hutan mangrove dalam bidang pariwisata. Fungsi selanjutnya dari hutan mangrove adalah sebagai objek pariwisata alamiah yang beriringan dengan aktivitas ekonomi. Tadi sepanjang jalan kita bisa melihat ada cottage-cottage, kemudian kafe atau restoran yang menawarkan tempat penginapan serta kuliner yang tentu saja ini berdampak pada perputaran roda ekonomi. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat umum bisa terlibat dalam proses ekonomi di hutan mangrove ini. Mudah-mudahan pengelola juga melibatkan masyarakat sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan para pengunjung dalam bidang kuliner paling tidak.
Saya sekarang sedang berada di Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2, dan di latar saya adalah jembatan menuju ke daerah reklamasi ini. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana antara konservasi dengan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi banyak pihak yang mempertentangkan antara konservasi tersebut dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain seharusnya konservasi menjadi penunjang dari pertumbuhan ekonomi, karena konservasi akan mencegah terjadinya berbagai bencana yang akan merusak pertumbuhan ekonomi tersebut. Jadi hutan mangrove yang barusan kita jelajahi sebenarnya sebagai upaya agar pertumbuhan ekonomi perkotaan, dalam hal ini Jakarta, seiring dengan kelestarian lingkungannya. Pertanyaannya adalah, mengapa pilihannya bersepeda? Nah, ini menarik ini. Bagi kami, bersepeda itu memiliki efek domino positif yang luar biasa. Pertama, bagi kebugaran fisik. Yang kedua, bagi kesehatan psikis atau mental, karena cenderung enjoy. Karena disitulah terbentuk hormon endorfin yang menciptakan rasa kebahagiaan. Yang ketiga, tentu saja mengurangi polusi udara. Jangan sampai kita mengkampanyekan agar hidup sehat dan mengurangi polusi, yang kita gunakan adalah kendaraan bermotor yang menghasilkan polutan tinggi ke udara Jakarta. Kemudian yang keempat adalah mengurangi kemacetan lalu lintas. Dan yang kelima, mengurangi atau menghemat pengeluaran secara finansial. Itu kira-kira mengapa pilihan yang kami lakukan adalah bersepeda ke berbagai destinasi yang menjadi konten channel YouTube ini. Mari bersepeda demi kebugaran fisik, mental, dan kecintaan pada lingkungan.